malam semua, sahabat-sahabat, baik di Jateng maupun di Jatim ya. Juga untuk Pak Alex selaku MVP yang sudah mengundang, dan juga Pak Beni serta Pak Gianto, ada dua RP di sini. Terima kasih. Kami diberkati juga dengan kesaksian tadi dari Dr. Dwijo dan Pak Anang. Thank you ya. We are blessed. Oke, malam hari ini sebuah tema yang mungkin jarang, karena judulnya aja adalah The Golden Rule gitu ya. Apa sih Golden Rule itu? Kan artinya terjemahan Golden Rule itu adalah aturan emas. Ya, kenapa disebut aturan emas? Nah, kita nanti akan membahasnya, dan kemudian bagaimana aturan emas ini dipraktekkan di dalam keluarga kita. Tahun ini seperti dicanangkan oleh National Board adalah tahun Strong Family dan Ministry Life ya. Jadi kita diharapkan punya pelayanan yang kuat dan keluarga yang kuat. Dan salah satu kunci adalah bagaimana kita bisa menerapkan the golden rule untuk kita bisa mendapatkan ataupun memperoleh keluarga yang kuat. Nah, mohon maaf, boleh saya minta untuk share screen? Ya, bisa, silakan, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak Johan. Ya, sama-sama, Pak. Nah, the golden rule ini adalah ayat yang diberikan kepada Matius 7 ayat 12. Sebagai satu dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kenapa disebut the golden rule? Para sarjana Alkitab yang menamakan, ya, ilmuwan, sarjana-sarjana Alkitab, mereka sepakat bahwa inilah aturan emas yang bisa diterapkan dalam setiap suasana apapun, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi hebatnya Tuhan Yesus itu adalah dari sekitar 103.000 lebih ayat di Alkitab dengan 1189 pasal, ada satu ayat yang bisa diterapkan di semua situasi, ya, karena guru kita guru agung, ya. Pokoknya kalau ini dipraktekkan, hidup kita itu akan menjadi bukan hanya lebih baik, tetapi kalau ini diterapkan dalam setiap segmen dalam kehidupan kita, kalaupun di keluarga, keluarga kita akan harmonis dan unity. Kalau ini diterapkan di dalam bisnis, bisnis kita juga akan growing, bertumbuh, berkembang. Demikian juga di dalam pelayanan akan bertumbuh dan berkembang. Saya percaya kalau the golden rule ini diterapkan juga, Pak Alex, di dalam chapter-chapter, kita akan mampu memultiplikasi chapter kita lebih besar lagi dan lebih banyak lagi. Nah, ajaran dari Tuhan Yesus tentang aturan emas ini sangat membumi. Praktek kehidupan sehari-hari tidak butuh pengetahuan teologi yang tinggi, orang sangat sederhana pun mampu melakukannya. Jadi nggak perlu S1, S2, S3, karena dulu juga zaman Tuhan Yesus nggak ada S1, S2, S3 ya. Jadi, dan Tuhan Yesus tuh sadar gitu ya, sekolah itu yang terbaik itu sekolah kepada ajaran Tuhan Yesus sebetulnya ya. Jadi orang-orang sangat sederhana pun dapat mempraktekkan ini gitu ya. Aturan emas ini ibarat pisau saku yang selalu siap digunakan, bahkan ketika tidak ada waktu untuk meminta nasihat kepada siapapun. Jadi nggak perlu harus kontak dulu misalnya Pak Alex ataupun Pak Beni gitu ya, atau yang lain. Ketika ingat aturan emas ini, udahlah lakukan aja gitu ya. Nah, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Dengan demikian
Tuhan Yesus memberikan aturan yang bisa kita pakai dan kita gunakan dalam ribuan kasus khusus untuk menentukan seperti apa kebenaran itu. Ajaran dari Tuhan Yesus tentang aturan emas ini bahkan dikenal dan diakui oleh orang-orang non-Kristen dan para tokoh dunia, sarjana ilmuwan yang bukan berlatar belakang Kristen. Salah satu sebagai contoh adalah Mahatma Gandhi, ya. Mahatma Gandhi itu sangat terkesan sekali dengan ajaran Yesus ini. Tetapi dia mengatakan dalam autobiografi dia, Yesus itu baik, Christ is good, but you Christian is not like him. Tapi kamu orang-orang Kristen nggak sama seperti dia, gitu ya. Dan kita tahu bahwa Mahatma Gandhi ini cara kehidupannya mirip-mirip dengan kesederhanaan yang ada. Sebetulnya dia banyak dipengaruhi oleh ajaran Tuhan Yesus, ya. Dan juga orang-orang lain yang non Kristen pun bisa mengatakan bahwa ini adalah ajaran yang luar biasa, ya. Itu sekedar gambaran saja. Nah, aturan emas ini ibarat alat serbaguna multipurpose tool yang jika kita mengadopsinya, menjadikan sebagai gaya hidup keseharian, akan membuat kita sebagai orang Kristen yang sejati, menyerupai karakter si pembuat ajaran dan aturan emas ini, Kristus. Ya. Aturan emas ini lintas budaya, lintas negara, lintas agama, lintas suku, lintas gender, lintas ras, lintas segala-galanya. Karena ini memang yang bikin adalah Guru Agung kita, Tuhan kita, Pencipta langit dan bumi, ya. Nah, pernyataan yang sering dikemukakan, mengapa keluarga Kristen banyak mengalami perpecahan? Apa yang menjadi penyebab terbesar? Apa sesungguhnya yang merupakan kebutuhan utama dari suami dan istri yang perlu diketahui oleh pasangan hidup supaya hidup dalam harmoni dan unity secara alkitabiah? Kapan dan di mana seharusnya suami istri mengaplikasikan tentang kebutuhan tersebut secara alkitabiah? Bagaimana melakukannya? Nah, tinjauan mengenai secara biblikal alkitabiah, lembaga pertama yang Allah buat di bumi adalah keluarga. Dan mujizat pertama yang Yesus buat adalah di dalam keluarga. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 adalah tentang mujizat. Kalau Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka kemudian Tuhan ketika manusia itu yang lelaki itu tidur, ya, mengambil salah satu tulang rusuknya dan menjadikan dia sebagai pasangan hidupnya, ya. Kemudian kita mendapati juga tentang Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, ya. Dikatakan di dalam Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tujuan Tuhan merancang sebuah pernikahan adalah untuk kebaikan, keharmonisan, kelestarian, dan unity. Allah tidak pernah merancang yang jahat, ketidakharmonisan, apalagi perpecahan. Jadi kalau perceraian itu pasti bukan daripada Tuhan, tapi itu dari sumbernya adalah manusia itu sendiri, ya. Tetapi setan dan hawa nafsu manusia yang dikuasai oleh kedagingan, dan setan punya tendensi bertujuan untuk kejahatan, ketidakharmonisan, perpecahan, keruntuhan keluarga-keluarga. Nah, ini sekedar statement yang bagus sekali. The best gift for the children is when their parents live in harmony, in unity.
Pemberian terbaik bagi anak-anak adalah ketika orang tua mereka hidup dalam harmoni dan unity. Ya. Apa, Ma? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam perselisihan dengan pasangan hidup, jangan pernah mengatakan cerai. Ya, ini adalah the best gift kalau kita bisa sampai dengan kakek, nenek, sampai Tuhan memanggil kita pribadi lepas pribadi, kita satu sebagai suami istri. Nah, aplikasi the golden rule di keluarga. Perkataan Yesus dalam golden rule, tadi segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, mengindikasikan bahwa kita perlu tahu apa yang menjadi kebutuhan orang lain, dan kemudian secara proaktif, bukan reaktif, melakukannya lebih dulu dan lebih baik. Nah, jadi dalam hal keluarga pun tahu, ya kita harus tahu apa yang merupakan kebutuhan dari pasangan hidup kita, dan kemudian berusaha dengan proaktif melakukannya untuk kebaikan bersama. Ya, kunci sukses di dalam bidang apapun, baik itu dalam hubungan dengan Tuhan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan maupun bisnis, kalau kita tahu apa yang menjadi yang dibutuhkan dan kita melakukannya, kita akan dikenan dan menjadi sukses. Ya, saya masih ingat juga ketika kami dulu anak-anak masih kecil, kami itu ngantar kadang-kadang jemput anak-anak itu. Nah, ketika nunggu jemputan itu, ada satu tukang bakmi di Jakarta yang enak luar biasa kalau bahasa Jawa Timurnya. Enak. Jadi kita sambil nunggu, kita makan bakmi, dan bakmi itu memang enak sekali, ya. Substannya itu enak, ya. Walaupun tempatnya itu di ujung gang dan ngelewatin tanda petik got juga, tetap didatangin. Karena apa? Si penyedia ini menyediakan kebutuhan yang kita butuhkan, yaitu bakmi yang enak luar biasa gitu. Nah, demikian juga dalam hal pemasaran, ya. Produk yang diminati oleh pelanggan adalah produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan Tuhan juga sama nih, ya. Mengetahui apa yang menjadi kehendaknya adalah kunci untuk dikenan Tuhan. Ya, Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 8 ayat 29 mengatakan, yang ku kehendak aku senantiasa melakukan apa yang melakukan kehendak Bapa dan melakukan yang berkenan kepada Dia. Ya. Nah, demikian juga dalam keluarga, ketahuilah apa yang menjadi kebutuhan pasangan hidupmu. Nah, mari kita bedah apa sih yang menjadi kebutuhan pasangan hidup kita. Malam hari ini mudah-mudahan akan menjawab dan kemudian kita akan mendapat berkat akan hal ini. Ya, khusus bagi suami nih, ya. Tentu ini bagi pasangan hidup yang masih komplit, ya. Dan tentu saya berbicara yang juga tetap masih sehat, ya tentunya, ya. Kebutuhan dari para suami 1H3S. Yang saya mengatakan demikian ini 4 kebutuhan masing-masing, bukan berarti yang tidak saya sebutkan itu nggak perlu. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mencari kebutuhan lain, ya. Tapi ini yang paling menonjol saya katakan, ya. Jadi kebutuhan bagi para suami itu adalah dihormati, ya. Hormat ini multidimensi, ya. Seperti setia, tidak balelo, tidak berbicara jelek di belakang, dan lain-lain. Jadi seorang istri yang mampu menghormati suaminya adalah seorang istri yang benar-benar didambakan oleh para suami. Ya, saya bersyukur istri saya itu nggak pernah bicara jelek tentang saya di hadapan orang-orang, termasuk di dalam kepada anak-anak.
Kalau dia mau bicara, kritik saya, kritiknya berdua aja. Ya, he's always talking good things. Ya, ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh para suami ya. Dalam situasi seperti sekarang, misalnya, di mana mungkin suami itu kena PHK, ya. Kebutuhan yang utama adalah seorang istri yang mampu menghormati suaminya untuk bisa bangkit kembali. Nggak gampang, ya. Jangan ngenyek gitu ya. Kalau suaminya udah jatuh, jangan dinyek gitu, tapi tetap dihormati, ya, supaya bangkit lagi. Yang kedua, yang sangat dibutuhkan oleh para suami adalah didukung, support, ya. Istri adalah penolong yang sepadan. Maju atau tidaknya suami, dukungan terbesar adalah dari istri sebagai pewaris daripada kasih karunia. Nanti baca sendiri ayat-ayatnya. Saya ingin mengatakan demikian, ya. Kami dulu sama-sama sekolah S2 teologi. Terus terang aja, dengan banyak kegiatan saya di dalam bisnis, saya itu hampir berhenti untuk tidak melanjutkan sekolah saya. Tapi dukungan yang terbesar adalah dari istri saya. Dia mengatakan, ya sambil elus-elus gitu ya, Dad, kamu pasti bisa, kamu orang pinter. Terus dielus-elus, didukung, didorong terus. Akhirnya saya selesai duluan malahan. Istri saya selesainya 1 tahun kemudian. Itu adalah ketika kami menempuh S2 teologi kami di Amerika. Ya. Dan kemudian kebutuhan yang ketiga adalah didampingi istri yang saleh. Cakap secara batinia, virtuous woman, ya. Bijak berdandan juga secara lahiriah. Jadi saya selalu bilang kepada istri saya, Mam, kalau kamu berdandan itu kamu untuk saya loh, bukan untuk orang lain gitu ya. Ya, tapi istri saya ini luar biasa ya. Dia bukan hanya cantik, tetapi cantik secara fisikal, karena di usia 61 juga masih cantik bagi saya. Tapi dia juga seorang yang saleh, ya. Nah, yang keempat, dipenuhi dan dipuaskan kebutuhan seks. Nah, ini juga kita jangan tabu untuk membicarakan masalah seks. Seks itu adalah kudus di mata Tuhan kalau dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar, ya. Tentu ini resiprokal, ya. Memangnya perempuan nggak butuh seks? Butuh, tapi lelaki itu secara natur itu jauh lebih besar kebutuhan seksnya itu dibanding wanita. Nggak tahu ya, kecuali kalau yang di luar normal kali. Rata-rata, ya. Jadi kalau istilahnya pria itu kan kuat sekali di matanya dan di perutnya, ya. Jadi lewat mata aja sebetulnya bisa timbul letupan-letupan untuk kebutuhan seks, gitu ya. Dan ingat baik-baik, seorang suami itu sampai usia 80 tahun pun masih ada kebutuhan seks itu. Mungkin di wanita lewat 70 tahun pun sudah menurun secara drastis. Saya nggak tahu karena saya belum mencapai umur 70-an. Saya masih umur 62. Oke? Nah, ini gambaran-gambarannya tadi, ayat-ayatnya yang saya katakan tentang 4 kebutuhan para suami. Nah, mari kita lihat sekarang tinjau apa dong kebutuhan istri, ya kan? Nah, kebutuhan istri juga 4 nih, ya. Nanti kita bisa tanya jawab tentunya. 1, kebutuhan istri yang pertama itu dikasihi, ya. Kalau tadi suami kan dihormati, ya. Itu ada di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28 dan Kolose 3 ayat 19. Nah, contoh yang salah, ya, itu di Perjanjian Lama ada, ya. Sebetulnya kalau ada satu pasangan yang di Alkitab yang paling godly, paling saleh, itu adalah Ishak dan Ribka, ya. Bayangkan dapatnya aja pakai doa loh, ya. Abraham berkatin Eliezer supaya nyari jodoh buat si Ishak, ya. Udah dapat Ribka, dibawa, dia minta dari orang tuanya, dibawa kepada Abraham. Dan tapi dalam perjalanan pernikahan mereka, ternyata Ishak sayang kepada Esau. Sebaliknya, Ribka kasih kepada Yakub. Nah, ini harusnya kasih itu, Ribka itu harus lebih kasih kepada suaminya. Memang harus mengasihi anak-anak, tapi
porsi daripada Ribka itu harus lebih besar kepada Ishak, ya. Dan kasih ini multidimensi tentunya, kasih yang setia, ya, tidak kasar, mau berkorban, dan lain-lain. Ini kebutuhan daripada istri. Para suami perlu tahu nih, ya, bahwa dikasih itu bahwa kita we have to be faithful, ya, nggak kasar bukan berarti secara fisik main gampar ataupun pukulan, enggak. Kasar juga dengan perkataan, bahkan kadang-kadang perkataan itu lebih menyakitkan bagi istri kita daripada pukulan. Bukan berarti bahwa kita harus memukul, tetapi kadang-kadang saya katakan kata-kata yang kasar itu lebih menyakitkan bagi istri kita. Ya, mau berkorban itu istri kita itu sangat suka akan seperti hal itu. Ya. Lalu yang kedua, kebutuhan bagi para istri adalah dicukupkan, dipenuhi dalam hal keuangan. Dan tentu kebutuhan lainnya, ya. 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan mengindikasikan bahwa kalau seseorang tidak memelihara sanak keluarganya, orang itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman sekalipun. Jadi suami-suami, hai suami-suami, penuhilah kebutuhan dari keuangan daripada istri kita, ya. Kalau istri kita itu dipenuhi, biasanya juga damai sejahtera terus tuh di dalam keluarga. Tapi tetap number one adalah kasih, ya. Kalau nggak ada kasih, uang banyak juga seorang istri tidak akan bahagia, ya. Yang ketiga, didengarkan via komunikasi yang baik. Natur wanita itu memang lebih banyak berkata-kata sih, ya. Pria lebih banyak bertindak. Jadi tapi kalau kita tahu kebutuhan wanita itu lebih banyak kata-kata, ya kita lebih banyak dengerin, ya. Seorang psikolog mengatakan kalau wanita itu kalau nggak berkata-kata sehari 5.000 kata-kata, katanya bukan wanita. Jadi kita laki-laki harus banyak dengerin para istri kita nih, supaya target 5.000 kata-katanya setiap hari terpenuhi. Nah, yang keempat, seorang istri itu membutuhkan kepemimpinan suami dalam bentuk komitmen dan ketegasan dalam memenuhi janji, waktu dalam kebersamaan sebagai imam keluarga, dan lain-lain. Ya, butuh kepemimpinan yang jelas, ya. Bukan wanita yang memimpin, tetapi firman Tuhan mengatakan kepala daripada wanita adalah pria. Kepala daripada pria adalah Tuhan Yesus, dan kepala Tuhan Yesus adalah Bapa di surga. Itu 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Nah, saya sedikit menambahkan tentang kasih ini. Dr. Gary Chapman, seorang psikolog, ya, dan seorang pengarang buku, dia bukunya udah lama ditulis, ya, tahun 1992, tapi buku ini menjadi bestseller, ya. Dia mengatakan ada 5 bahasa kasih. Ini adalah memberi dan menerima, ya. Kalau kita bisa mengerti tentang kebutuhan 5 bahasa kasih itu dan kita menerapkan kepada pasangan hidup kita, kita akan menjadi pasangan-pasangan yang kasih kita itu akan bertahan. Jadi dia bilang dalam bukunya adalah 5 love language, ya, secret of love to last. Artinya apa? 5 bahasa kasih, rahasia kasih yang berkelanjutan, rahasia kasih yang bertahan, ya. Nah, yang pertama adalah kata-kata penegasan, words of affirmation, ya. Yang kedua, waktu yang berkualitas. Yang ketiga, sentuhan secara fisik. 4, tindakan pelayanan, acts of service. Dan kelima adalah memberi hadiah atau gift giving atau gift receiving, ya. Jadi ada pasangan hidup itu, misalnya istri saya contohnya, ya. Dia itu sangat suka sekali itu act of service, ya. Jadi kalau contohnya misalnya kita melakukan hal-hal tertentu yang meringankan beban dia, seperti misalnya membantu cuci, ya,
mengepel gitu ya kalau pas nggak ada pembantu, nganter dia ke pasar sama-sama gitu ya. Juga menolong maminya, kita pay attention kepada maminya. Dia tuh merasa bahwa dia dikasih oleh suami, ya. Nah, yang kedua, yang paling menonjol dari istri saya juga waktu yang berkualitas. Maunya quality time terus, ya. Kita kadang-kadang, jadi walau bagaimanapun, saya sekarang mengerti bahwa yang dibutuhkan tuh quality time. Ya, kita pergi bersama-sama, pilih waktu ya di tengah-tengah kesibukan kita untuk bisa bersama-sama. Dan yang ketiga itu kata-kata penegasan, ya, words of affirmation. Nah, sebaliknya saya lebih menonjol di sentuhan secara fisik, ya, physical touch gitu ya. Saya mau apa-apa tuh hug, ya, di bed itu, di sofa juga pegang tangan dia, ya, pegang melingkar tangan saya, ya. Saya juga menonjol dalam hal waktu yang berkualitas, ya, quality time, ya. Dan tentu kata-kata penegasan kita ada kesamaan, gitu ya. Kalau memberi hadiah ini enggak sih, ya. Jadi suami jangan sampai salah nih kalau istrinya nggak suka hadiah, dikasih hadiah, menurut suaminya pasti istri gua suka nih hadiah, kasih hadiah terus, tapi yang dibutuhkan bukan hadiah, mungkin yang dibutuhkan waktu yang berkualitas. Itu akan jadi benturan-benturan dalam rumah tangga, ya. Ini sekedar resume tadi ya, tentang 5 bahasa kasih, menunjukkan kesediaan untuk menolong, untuk meringankan beban. Itu adalah act of service, ya, memberi dukungan, semangat, peneguhan, penghargaan, mendengarkan secara aktif. Itu tadi dikatakan words of affirmation, ya. Kemudian kebersamaan, bercakap-cakap secara pribadi ke pribadi dengan penuh perhatian, itu quality time, ya. Menggunakan bahasa tubuh, raut wajah, dan sentuhan untuk menonjolkan kasih, itu adalah physical touch, ya. Dan yang kelima, memikirkan hal-hal yang disukai, diperlukan, memberikan dan menunjukkan prioritas. Itu quality time. Quality time, betul. Oke. Nah, ini tadi ayat-ayat yang saya berikan untuk kebutuhan para wanita, ya. Dan ini sebagai penutup, saya ingin menutup dengan sebuah statement. Nanti kita tentu dengan tanya jawab, ya. Aplikasikanlah the golden rule di dalam keluarga kita dan di dalam bidang lainnya, maka kita telah memenuhi ajaran dan perintah Tuhan Yesus yang utama. Kenalilah kebutuhan pasangan hidupmu, praktekkan dan aplikasikan the golden rule, maka kita akan menjadi pasangan ilahi yang harmonis, bersatu, serta lestari. Kita akan menjadi seperti yang punya the golden rule, Kristus Tuhan kita. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati semua. Kamu mungkin masih ada 5 menit, mau tambahan ke sesuatu mengenai ini tentang bahasa kasih, masih ada 5 menit. Oke. Ya, silakan Pak Vincent. Ya, memang kadang-kadang banyak, kita juga dulu belum memahami tentang bahasa kasih. Itu lebih kepada hal-hal yang praktis, ya, untuk dilakukan di dalam suami istri. Dengan berjalannya waktu dan pengamatan, kita akan bisa mengerti. Tentu dalam melakukan ini, itu juga kita perlu menyangkal diri. Artinya, misalnya, kalau seseorang atau suami saya katakan, dia itu suka sentuhan fisik. Yeah. Nah, saya bukan tipe yang suka sentuhan fisik, tapi untuk menyenangkan dia, saya harus menyangkal diri saya, sering memeluk dia, sering disentuh. Atau kalau dia sentuh saya jangan menolak, begitu. Nah, hal-hal praktis itu membangun deposit cinta kita. Nah, hal ini juga membutuhkan keseriusan dan konsistensi
dalam melakukannya, sehingga kita akan semakin hari semakin melihat pertumbuhan hubungan kita sebagai suami istri. Nah, untuk saya yakin setiap orang pasti punya, cuman kombinasi dan kualitasnya, persentasenya mungkin berbeda-beda. Tentu dengan semakin lamanya pernikahan kita akan memahami, atau kalau kita mencoba mengerti akan lebih cepat juga memahami. Kalau kita cuek, kita sibuk dengan diri kita sendiri, mungkin kita jadi kurang memahami. Gitu ya. Nah, memberi hadiah ya relatif ya. Kita memang bukan tipe orang yang suka memberi hadiah, tapi ya semua orang secara umum kalau dikasih hadiah ya happy-happy aja. Kita lebih ke orang yang logik sih ya. Artinya maksudnya logik itu kalau memang nggak butuh ya kita nggak kasih hadiah. Ini ya mungkin saya tambahkan sedikit. Sebagai istri betul dikasihi. Saya memberikan masukan juga buat Pak Vincent. Saya paling menitik beratkan itu ya dikasihi dan terutama leadership ya. Karena suami itu sebagai nahkoda di dalam keluarga. Dan puji Tuhan suami saya selalu memimpin, baik itu dalam hal rohani maupun dalam hal-hal perencanaan keluarga. Dia biasa punya pelita, ya planning 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun dia akan bikin rencana kehidupan ke depan, nah, sehingga kita berpatokan mengarah ke sana. Tentu Dio Valente ya, kalau kehendak Tuhan itu akan jadi, kita selalu bawa di dalam doa. Tentu ada hal-hal juga yang kita bisa salah dalam melakukan planning. Ya kita juga minta ampun sama Tuhan, kita juga bertobat dan puji Tuhan, Tuhan tuh selalu campur tangan, amazing God. Dalam hal keuangan kita bersama-sama bekerja dan tentu setelah cukup, saya sudah tidak bekerja lagi, sudah cukup lama, hanya Vincent yang lebih banyak involved ya. Saya mencoba belajar untuk melipat gandakan apa yang dia hasilkan. Kira-kira seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Oke.